Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Melanjutkan dari minggu lalu, yang mana minggu lalu sudah kita bahas mengenai pengantar integral atau anti turunan. Nah, ada di sini notasi yang mana minggu lalu juga sudah kita bahas. Seperti ini dia. Notasi untuk integral, kan begitu. Nah, yang berikut adalah rumus dasar. Di mana minggu lalu kita katakan rumus dasarnya sebagai penambahan, kalau turunan dia sebagai pengurangan minggu lalu. Nah, sekarang kita berbicara sifat dasar dari integral tak tentu. Kenapa dia dikatakan integral tak tentu? Karena hasil dari turunannya, hasil jika integral tersebut kita turunkan, maka hasilnya tetap sama. Maka kita simpulkan kemarin kan, hasil dari integralisasi, hasil dari pengintegralan suatu fungsi harus selalu ditambah C. Begitu ya. Nah, kalau dia nanti integral tertentu, maka tidak ditambah C, namanya tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat dasar. Perhatikan buku halaman 300, sifat pertama. Proses menemukan Y dari dy dx, sifat 81 ya, yang Bapak baca, merupakan kebalikan dari sebuah proses turunan, dinamakan anti turunan. Ya, sudah kita contoh soalnya. Yang kedua, jika fx adalah sebuah fungsi dengan f aksen x adalah fx, dapat dikatakan bahwa turunan dari f besar x adalah f kecil x. Ya, anti turunannya adalah sama saja, hanya tinggal dibolak-balikan, dan ini adalah istilah. Nah, yang untuk kita gunakan mulai dari sifat 83. Perhatikan, jika f besar x adalah sebuah fungsi dan turunannya, ya, f aksen, turunan dari f besar x ini adalah fx, fungsi kecil, maka integral dari fungsi ini ya ini. Itu maksudnya sifat 83 ya. Jika turunan dari fungsi besar adalah fungsi kecil, kan gitu, maka integral dari fungsi kecil ya fungsi besar tambah C. Ya, tambah C karena kita di tak tentu. Kenapa tambah C? Alasannya sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal dari sifat. Jika f besar x diturunkan menjadi f kecil x, maka integralnya menjadi f besar x tambah c lagi. Ini karena tak tentu. Nah, ini f besar x, maka turunannya tentu f kecil x. Maka f aksen x jadi ini 2 kali x pangkat setengah. Gitu ya. Yang sama itu. Nah, kita lanjut. Ini sama saja dengan 2x pangkat setengah. Ingat dulu rumus turunan. Maka 2 dikali pangkatnya, masuk x-nya setengah, kurang 1. Sama dengan 2 kali setengah 1. 1x, x. Min setengah. Ya kan? Min setengah ini adalah turunan dari fungsi besar. Katanya, jika hasil turunannya diintegralkan, maka hasilnya adalah fungsi awal tambah C. Nah, kita lihat. Tadi yang mau diintegralkan adalah ini. Yang mau dibuat anti turunannya ini. Maka ini tadi kan f kecil x ya. Ini. Maka integral dari f kecil x dx. Diferensial x. Integral dari x pangkat negatif setengah. Masukkan sifat rumus integral. Yang mana Bapak katakan minggu lalu, a per n tambah 1 masuk x-nya n tambah 1, kan gitu. Ayo kita selesaikan. A-nya di sini kebetulan 1 per min setengah. Itu n-nya kan? Min setengah tambah 1. Oke, masuk x-nya. Masuk x. N tambah 1. Ini n-nya
min setengah tambah siji. Oke ya. Kita selesaikan. 1 per min setengah tambah 1. Ini dulu min setengah tambah 1 setengah. Berarti ini 1 per setengah. Gitu ya. Masuk X nya. Min setengah tambah 1 setengah. Positif kan? Positif setengah. 1 bagi setengah. 1 bagi setengah itu 2. Ya, 1 bagi setengah itu 2. X pangkat setengah. X pangkat setengah itu apa? Akar X. Ya kan? Maka dia sudah kembali lagi ke bentuk semula. Ini. Nah, gitu ya. Jadi terbukti dari sifat 83. Memang betul bahwa jika diturunkan dibalikkan lagi, hasilnya sama seperti fungsi pertama. Tapi karena ini adalah tak tentu, integral tak tentu, dan Bapak sudah katakan kemarin, maka hasil akhir di sini ini harus kita tambah dengan C. Maka hasil akhirnya adalah akar 2 akar X tambah C. Baik, kita lanjutkan ke sifat 84. Untuk n bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan negatif 1, dan A dan C adalah bilangan real, maka berlaku rumus seperti ini. Ya, tanpa Bapak masukkan ke contoh soal, karena sudah ini dari kemarin kita bahas. Kenapa langsung seperti ini? Ya, satunya dari mana? Karena koefisien dari X di sini adalah 1. Kan 1 tak perlu ditulis. Tapi untuk integralisasi diperlukan itu ditulis 1 per n tambah 1 dan seterusnya. Ingat, tak tentu selalu tambah C. Sekarang, kalau dia konstantanya koefisiennya lebih dari 1, maka kita misalkan A. Nantinya kan nggak 1 lagi di sini, tapi A. Berapapun A-nya. Nah, hal penting yang perlu kita soroti adalah kenapa tidak boleh n sama dengan negatif 1? Atau kenapa n harus tidak sama dengan negatif 1? Nah, lihat. Ketika nanti n-nya adalah negatif 1. Ketika n-nya negatif 1. Maka tidak terdefinisi lagi soal kita itu. Lihat ini. Diberikan n misalnya negatif 1. Integral dari X pangkat min 1. N-nya min 1 ini kan. Maka menyelesaikan ini 1 per n min 1 tambah 1 masuk X. N-nya berapa tadi? Min 1 tambah 1. Ini akan jadi 0. Ini pun akan jadi 0. 1 per 0 X pangkat 0. Kan begitu. Jadi ingat, syaratnya adalah N tidak boleh sama dengan negatif 1. Dan ini semuanya pastinya sudah jelas. Baik, kita lanjutkan ke sifat 85. Sifat 85 ada beberapa poin. Yang pertama, perhatikan bukumu. Integral dx. Langsung integral dx, maka hasilnya X tambah C. Yang kedua, integral K dx. K di sini sebagai bilangan konstanta. Ya, K di sini sebagai bilangan bulat. Misalkan integral dari 5 dx. Ya, diferensial X, maka ini 5 X tambah C langsung misalkan kasih C nya 10. Nah, kita buktikan apakah betul ini. Misalkan C nya 10, misal C 10, maka ini fx kita 5x tambah 10. Nah ini kan hasil integral dari 5 tadi. Coba kita turunkan 5 ini. Ini hasil dari integralnya. Apakah nanti sama dengan ini? Kalau sama berarti sudah betul rumus kita itu kan begitu. Turunkan ini. Turunan dari 5x. Jika fx-nya adalah 5x, maka f aksen x-nya, ayo. 5x diturunkan tinggal 5. Kan gitu. Konstanta diturunkan habis. Gitu ya. Maka ini. Nah, gitu dia.
kembali ke sana. Berarti jika ketemu bilangan bulat diintegralkan, maka langsung jawabannya adalah K, bilangan bulat itu sendiri, kasih variabel X tambah C. Ini langsung. Ingat ya, kalau bilangan bulat diintegralkan. Kita lanjut sifat 85 yang kedua, yang berikutnya. Yang berikutnya itu yang ketiga. Integral X pangkat N dx. Tadi juga sudah kita bahas ini. Tapi kenapa bentuknya beda, Pak? Kenapa bentuknya beda dengan yang tadi? Yang tadi apa rupanya bentuknya? 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Ini dia bentuk yang tadi, Pak. Kenapa sekarang jadi gini dibikin orang itu? Ya sama saja. 1 dikali X pangkat N tambah 1 kan X pangkat N tambah 1. Kalau ini dikali 1 kan ini juga. Inilah itu. Per N tambah 1 tambah C. Jadi sama saja. Ya, sama saja. Kita masuk ke sifat 85 untuk bentuk yang berikutnya. Integral dari K. Ini konstanta ya, koefisien. K fx sama dengan K-nya dikeluarkan. Jadi pengali dari integral fx itu sendiri. Contoh. Integral dari 2x pangkat 3. Maka berdasarkan sifat ini boleh kita buat 2 kali integral x pangkat 3. Jadi cukup diintegralkan hanya ini, x pangkat 3-nya. Nah, coba kita buat dua versi. Integral dari sini dan integral yang begini. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. 2 kali integral x pangkat 3. Integralkan x pangkat 3. Berarti 1 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1. Nampak ya? Walau agak sedikit berbayang dia. Nah, ini sama dengan 1/4 X pangkat 4. Ya kan? Ini. Tadi kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 1/4. 2 kali 1/4 setengah X pangkat 4 atau 2/4 X pangkat 4. Ini adalah hasil menggunakan sifat dari 85 ya. Coba langsung kita integralkan ini. Coba langsung kita integralkan dari sini tanpa menggunakan sifat. Nanti kalau nggak sama berarti sifatnya salah kan gitu. Maka integral dari 2x pangkat 3 adalah A-nya 2, N-nya 3. Berarti 2 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1. Ini 2 per 4 X pangkat 4. Ini sama dengan 1/2 X pangkat 4. Sama. Berarti betul. Sifat ini betul. Sudah kita buktikan. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh. Ke sifat terakhir dari sifat 85. Bentuk terakhir dari sifat 85. Ini sebenarnya kita sudah lakukan selama ini. Bapak rangkum jadi 2. Sifat 5 dan 6 itu Bapak satukan. Baik penjumlahan maupun pengurangan. Karena sama saja itu. Dan sudah kita lakukan selama ini. Lihat. Contoh. Integral dari 2x pangkat 3 tambah x pangkat 4. Contohnya. Berdasarkan sifat ini, maka ini integral dari 2x pangkat 3 tambah integral dari x pangkat 4. Kan begitu. Baru nanti hasilnya ditambahkan. Nah, kita coba. Sama seperti tadi, kita telusuri dulu sifat ini dengan mengerjakan di kedua sisi. Integral dari 2x tambah 3 ini adalah 2 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1. Tambah integral dari x pangkat 4 adalah 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1. Selesaikan ini. 2 per 4 1/2 x pangkat 4 tambah 1/5 x pangkat 5. Kalau di sini langsung kita turunkan. Kita integralkan. Jadi ini sama dengan, turunkan dulu ini. 2 per 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, tambah. Ini 1/4 tambah 1, X pangkat 4 tambah 1.
Sama doang. 1/2 X pangkat 4 1/5 X pangkat 5. Sama doang. Jadi terbukti sifat ini betul. Berlaku untuk penjumlahan maupun pengurangan. Nah, di sini tadi Pak, kenapa nggak dipindahkan itu koefisiennya ke depan? Bisa, tadi kan sudah kita buktikan juga dengan memindahkan koefisiennya ke depan dari notasi integralnya, lalu hasilnya nanti dikalikan dengan koefisien itu, sama juga dengan seperti ini langsung, ya. Hampir lupa. Ini tambah C, ini pun tambah C, karena masih di integral tak tentu kita, gitu ya. Nah, sama. Jadi untuk apa Pak dibuat seperti itu? Ini adalah dasar dari pembentukan rumus-rumus tadi. Dari sinilah datangnya. Seperti itu kira-kira, ya. Bapak harap kalian semuanya paham. Dari sifat 81 sampai sifat 85. Baik, ada satu contoh soal yang menarik menurut Bapak dan mungkin agak membingungkan. Agak sedikit menjebak mungkin menurut kalian. Perhatikan contoh 810. Diketahui fungsi biaya marginal dalam memproduksi suatu barang setiap bulan adalah MC sama dengan diferensial C terhadap diferensial Q, yang mana persamaan MC ini adalah 2Q tambah 6/3. Tentukan fungsi biaya totalnya dalam 1 bulan. Nah, di situ ada keterangannya bahwa Q biaya produksi, ini produksi, C di situ, ini banyaknya produksi, kuantitas, ini biaya produksi, ini jumlahnya, kemudian MC adalah biaya marginal yang ditanya. Tidak usah bingung, cukup integralkan saja. Apa itu Pak di C? Apa itu Pak di Q? Maka MC adalah integral dari 2Q tambah 6/3 dQ. Apa artinya dQ? Didiferensialkan terhadap Q. Didiferensialkan terhadap Q. Ingat ya, didiferensialkan terhadap Q. Nah, dijabarkannya di situ ini menjadi 2/3 dikali Q tambah 3. Tahu ya dari mana ya? Ini tahu. Ya kan? Nah, ini jadi masih 2/3. Nah, dQ. Nah, di sini nanti Bapak lihat, Bapak tunjukkan dari apa itu dari diferensial Q. Kenapa harus diferensial Q? Dan apa hasilnya kalau dia diferensial Q, P, X dan lain-lain. Seperti sifat sebelumnya, konstantanya pindah ke depan menjadi 2/3 integral Q tambah 3 dQ. Nah, ini sama dengan 2/3 hasil dari integral ini, Q pangkatnya 1, A-nya 1, berarti 1/1 tambah 1, 2 Q pangkat 2 tambah 3. Kalau dia bilangan konstanta diintegralkan langsung menjadi 3x. Kalau dia dx, nah di sini dia muncul apa itu dq. Kalau dia terdiferensial ke q, maka di sini 3q. Soal sebelumnya kan kita selalu menggunakan x karena dx diferensial x diintegralkan terhadap x dia. Ini permintaan soal kita diintegralkan terhadap q, diferensialnya ke q. Maka hasil integral dari konstanta dari dq maka 3q. Begitu. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. 2/3 dikali 1/2 q pangkat 2 tambah 3q. Nanti hasilnya ditambah c ya, karena kita masih di integral tak tentu. 2/3 dikali 1/2, 2/6 Q pangkat 2 tambah ini 6/3 Q tambah C.
ini sama dengan sepertiga Q pangkat 2 tambah 2 Q tambah C. Nah, jadi tidak usah bingung. Kalau nanti ada bertemu diferensial per diferensial, ini artinya kita sudah mengintegralkan. Kalau nanti diberikan di soal dy, berarti dia terdiferensial ke y. Integralkan 5 dy, ya. Integralkan 5 dy. Maka nanti dia terdiferensial ke y. Kan begitu. Sama seperti ini tadi. Jadi 3Q. Ini jadi 5Y. Atau hasil diferensialisasinya nanti integralnya ke Y. Paham nakku ya? Baik, kita masuk ke sifat terakhir untuk integral tak tentu, ya, integral tentu. Jika integral dari fungsi pertama tambah fungsi kedua tambah fungsi ketiga tambah fungsi sampai n, yang semuanya ini bisa diintegralkan, maka sama saja ini dengan integralkan dulu fungsi pertama tambah integralkan dulu fungsi kedua tambah integralkan dulu fungsi ketiga tambah teruslah tambahkan sampai fungsi ke n. Ini sebenarnya sudah mulai ditunjukkan dari sifat yang sebelumnya, yang ketika integral dari fx tambah atau kurang gx. Yang mana di sini hasilnya adalah integralkan dulu integralkan dulu fx, kemudian integralkan lagi gx. Baru hasilnya nanti ditambahkan atau dikurangkan. Begitu, ya. Jadi sama saja. Gak usah sekaligus diintegralkan. Boleh diintegralkan satu-satu baru dihasilkan, dijumlahkan hasilnya maksud Bapak, atau langsung semua pun kamu integralkan boleh. Ini biasanya berlaku untuk soal yang agak panjang, seperti contoh soal yang pertama Bapak buat minggu lalu. Ya. Nah, atau kita masuk saja ke dalam contoh. Ini disuruh diintegralkan. Integral dari fungsi ini 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 2x pangkat 1. Berdasarkan sifat 8 dan 6 tadi, ini sama saja dengan integral 5x pangkat 4 tambah integral 4x pangkat 3 tambah integral 3x pangkat 2 tambah integral 2x. Kan gitu. Padahal kalau kita kerjakan pun ini sekaligus, apakah nanti sama? Bisa saja berbeda, kan gitu. Jadi kalau beda berarti salah rumusnya. Maka kita buktikan dulu apakah rumus itu benar. Coba kita integralkan satu-satu dulu. Kita integralkan satu-satu seperti sifat 8 dan 6. Maka ini integral 5x pangkat 4 tambah integral 4x pangkat 3 tambah integral 3x pangkat 2 tambah integral 2x. Integralkan yuk. 5 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah ini 4 per n tambah 1 x n tambah 1 tambah 3 per n tambah 1 masuk x n tambah 1 tambah hasil integralnya ini 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Oh, enggak nampak lagi. Oh, ini dia. Oke. Sorry. 5 per 4 tambah 1 5 per 5 1. Berarti ini tinggal x pangkat 5 tambah x pangkat 4 ini tambah x pangkat 3 ini tambah x pangkat 2. Kalaupun langsung ini kita integralkan, sama saja kemarin. Ya kan? Sama saja. Kalaupun satu-satu kita buat, sama saja kemarin. Berarti sama doang. Ya, sama doang.
kapan itu berlaku? Ada nanti saat-saatnya soal membutuhkan rumus seperti sifat dari 86. Ya, ketika bertemu dengan soal yang agak panjang dan agak banyak bilangannya atau agak besar angkanya, konstantanya. Nah, baik anak-anakku, sekian untuk materi integral kita. Masih terbilang gampang karena yang kita bahas hanya integral tertentu. Ups, tambah C. Kebetulan Bapak ingat. Usahakan kalian jangan lupa-lupa. Ya, Bapak kan sudah tua. Nah, untuk ujian maka akan ada soal dari integral, dari bab sebelumnya turunan, dari bab sebelumnya limit dan barisan. Tentunya dari semester 2 kita bahas. Porsinya tentunya Bapak ambil dan Bapak samakan dari mulai semester 2. Nah, jadi baca-baca kembali bukumu, persiapkan dirimu karena itu adalah ujian kenaikan kelas. Kalau mau naik kelas, ujian bagus-bagus supaya nilainya bagus, naik kelas. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Memang materinya gampang, masih hanya integral tertentu. Tapi jangan karena gampang jadi sepele dan akhirnya tidak tahu. Bapak harapkan segampang-gampangnya materi kita, tetaplah kalian belajar. Karena belajar saat ini adalah untukmu di masa depan. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Salam sehat, salam BCFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.